Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Fisiologi Tumbuhan Teori kelas 5A yang beranggotakan saya sendiri Farhan Fadlan Firdaus sebagai moderator dan pemateri kedua, ada Ainur Aini sebagai pemateri pertama, ada Gema Sapitri sebagai pemateri ketiga, dan ada Anissa Alinia sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan mempresentasikan jurnal murni yang berjudul Hormonal Response of Gibberellin GA3 Grafting and Seasonal Variation on Growth and Yield Parameters on Okra, Abelmoschus esculentus, atau dalam bahasa Indonesia artinya respon hormonal gibberellin GA3, pencangkokan dan variasi musiman pada parameter pertumbuhan dan hasil pada okra Abelmoschus esculentus. Jurnal ini ditulis oleh Aminu Y. Mariam dan MG Kabiru SA. Ini merupakan jurnal American International Journal of Biology and Life Science, volume 1 nomor 2 halaman 33-39 tahun 2019. Untuk pendahuluan atau latar belakang, okra atau dengan nama latin Abelmoschus esculentus memiliki beberapa nama lain. Kadang disebut dengan okro, okoro, gombo, kopi Arab, kacang bendi, dan lain sebagainya. Nah, okra ini merupakan tanaman multiguna. Terdapat beberapa manfaat okra, yaitu buah okra dapat digunakan dalam salad, ekstrak buah okra dapat meningkatkan konsistensi pada sup. Lendir okra juga digunakan sebagai pengganti plasma pria atau pengekspor volume darah, mengikat kolesterol dan asam ampadu yang membawa racun. Sedangkan untuk biji okra, itu merupakan sumber minyak dan protein, juga sebagai pengganti kopi tanpa kafein. Nah, karena okra saat ini dibudidayakan, okra ini memiliki potensi sebagai sumber minyak karena biji okra ini memiliki kandungan minyak yang tinggi, yaitu 20-40%. Untuk gibberellinnya, itu efektif dalam meningkatkan hasil minyak dan konsentrasi gibberellin yang lebih tinggi meningkatkan pertumbuhan tanaman. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gibberellin, pencangkokan, dan variasi musiman terhadap beberapa parameter pertumbuhan pada okra atau Abelmoschus esculentus. Bahan dan metode penelitian pada jurnal ini yang pertama yaitu sumber benih. Benih 3 varietas tomat budidaya, Aji Amarillo, Aji Chili, dan Aji Kristal dikumpulkan dari Institut untuk Penelitian Pertanian. Yang kedua yaitu perawatan dan desain eksperimental. Perlakuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pencangkokan dan mutasi. 3 konsentrasi gibberellin 0,1 mm, 1,0 mm, 2,0 mm. Ini disusun dalam rancangan acak lengkap atau disingkat RAL dengan 3 ulangan. Benih dari 3 varietas cabai direndam atau diolah dengan 3 konsentrasi gibberellin 0,1 mm, 1,0 mm, dan 2,0 mm selama 4 jam, sementara 0,0 mm sebagai kontrol. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pengamatan dan pengumpulan data berupa jumlah kelangsungan hidup, jumlah buah per tanaman, dan bobot buah. Yang keempat yaitu tingkat kelangsungan hidup. Jumlah cangkok yang bertahan selama kemunculan bunga pertama ditentukan dan diambil persentasinya dan direkam. Cangkok tak berdaun dianggap mati. Yang selanjutnya yaitu jumlah buah per tanaman dan bobot kering buah. Jumlah buah yang dihasilkan per tanaman ditentukan melalui perhitungan perlakuan untuk setiap varietas setelah 12 minggu penanaman dan dicatat. Bobot 100 buah yang dikeringkan dalam oven pada suhu 90 derajat Celcius selama 48 jam ditentukan dalam gram menggunakan timbangan dan tercatat. Kemudian yang terakhir yaitu analisis data. Semua data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis varians dan sarana dipisahkan menggunakan Duncan uji jarak ganda atau disingkat DMRT. Selanjutnya yaitu hasil. Hasil dari analisis gabungan varietas pada efek mutasi dan grafting pada beberapa sifat okra yang dipilih disajikan dalam tabel yang pertama. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan, yaitu 0,01 dalam pengaruh konsentrasi gibberellin pada semua sifat okra yang dipilih. Demikian pula perbedaan signifikan yang tinggi, yaitu 0,01, ditemukan di antara varietas dalam hal semua sifat yang dipilih. Namun, tidak terdapat perbedaan yang bermakna pada pengaruh perlakuan terhadap jumlah buah dan bobot buah, kecuali pada tingkat kelangsungan hidup di mana pengaruh tersebut signifikan, yaitu sebesar 0,05. Perbedaan yang sangat nyata yaitu 0,01 ditemukan antar musim dalam hal bobot buah, dan perbedaan nyata antar musim yaitu 0,05 pada tingkat kelangsungan hidup, sedangkan antar musim tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal jumlah buah. Selanjutnya yaitu
Tabel yang kedua merupakan hasil analisis varietas ANOPA pada efek dari okulasi dan musim pada beberapa parameter pertumbuhan pada okra. Terungkap bahwa okulasi lebih efisien pada musim kemarau dari segi semua sifat yang dipilih dan efisien dalam tingkat kelangsungan hidup dan jumlah buah, kecuali bobot buah yang lebih efisien pada musim hujan. Tabel yang ketiga yaitu hasil analisis varietas ANOPA terhadap pengaruh mutasi dan musim pada beberapa parameter pertumbuhan pada okra, di mana mutasi ternyata lebih efisien selama musim kemarau dalam hal tingkat kelangsungan hidup, tetapi pada jumlah buah dan bobot buah yang dianggap lebih efisien pada musim hujan. Sedangkan pada tabel yang keempat yaitu hasil analisis ragam ANOPA terhadap pengaruh mutasi dan okulasi pada beberapa parameter pertumbuhan pada tanaman okra. Efek interaktif mutasi dan okulasi lebih terlihat pada musim kemarau dalam hal tingkat kelangsungan hidup dan jumlah buah. Sedangkan untuk bobot buah ditemukan lebih tinggi pada musim hujan dibandingkan pada musim kemarau. Baik, selanjutnya saya Anissa Alini akan menjelaskan mengenai diskusi pada jurnal. Yang pertama, perbedaan yang diamati di sebagian besar sifat kuantitatif dan kualitatif di antara mutan okra yang diinduksi giberellin dievaluasi menunjukkan peningkatan yang signifikan pada sifat yang dipilih. Meskipun ada beberapa sifat tanpa perbedaan yang signifikan dalam tanggapan terhadap perlakuan yang diterapkan. Temuan ini sejalan dengan temuan Mensah 2007 yang melaporkan penurunan perkecambahan dengan peningkatan dosis mutagen kimia. Yang kedua yaitu peningkatan pertumbuhan dan hasil komponen okra akibat perlakuan giberellin menekan pengaruh mutasi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Ini sesuai dengan pekerjaan Adamu 2002 yang mengamati saat kacang tanah diolah dengan sinar gamma dan Shiba 2005 yang melaporkan efek sinar gamma dan EMS digunakan untuk mengobati Sesamum indicum L, di mana perkecambahan benih keberlangsungan hidup semai berkurang secara signifikan dengan peningkatan tingkat dosis mutagen. Yang ketiga, pada kombinasi okulasi, total hasil buah pertanaman meningkat signifikan dibandingkan dengan tanaman kontrol. Ibrahim 2001 mengamati hasil yang serupa pada tanaman cabai yang dicangkok dan tidak dicangkok. Yang keempat, peningkatan kualitas buah seperti jus atau bobot buah dan jumlah buah akibat induksi mutagenesis oleh giberellin menandakan peran penting mutagen dalam meningkatkan kualitas okra. Perbedaan nyata yang diamati pada sebagian besar sifat kualitatif pada tanaman okra yang dicangkok dibandingkan dengan kontrol menunjukkan peningkatan kualitas buah yang disebabkan oleh pencangkokan. Karakteristik buah okra yang meningkat akibat okra sejalan dengan temuan Lee 1994 dan Pongunyi okra 2005 yang secara independen melaporkan peningkatan kualitas buah akibat okulasi. Yang kelima, parameter hasil buah yang lebih tinggi ditemukan dalam penelitian ini, mungkin karena fakta bahwa okulasi menggabungkan sifat-sifat baru dari dua tanaman yang dicangkok setelah operasi okulasi. Ini juga telah dilaporkan oleh Soufalsis pada tahun 2004. Untuk kesimpulan pada penelitian ini yaitu, pertama, pengaruh giberellin dan interaksi musim meningkatkan sifat kualitatif tanaman okra. Kedua, mutasi terinduksi dengan konsentrasi giberellin dan teknik okulasi tunggal dan kombinasi menunjukkan perbaikan yang signifikan ditemukan di antara tomat cangkok dan mutan di musim kemarau dan musim hujan. Ketiga, giberellin melalui mutasi meningkatkan beberapa sifat kualitas penting okra yang bernilai ekonomi tinggi dan kemungkinan rekomendasi untuk dibuat. Keempat, pengaruh okulasi dan mutasi meningkatkan sifat kualitatif dari varietas tomat. Terima kasih telah menyimak video presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.